بشيرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Ba'da bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena takwa merupakan salah satu alma mater untuk tidak pantang mundur dan menyerahnya kita dikala dihadapkan dengan krisis dan problematika hidup yang sulit dan berat sekalipun, dikarenakan kita tetap berpegang teguh kepada i'tisam bihablillahi jami'a. Karena hanya dengan bekal takwa kita akan sampai menghadap Allah di sebuah perjalanan panjang nanti, dan tidak ada bekal yang paling mencukupi saat berpulang nanti menghadap Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah kita semua kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di negeri kita, bahkan di daerah kita hari ini, khususnya di daerah Jakarta, kita sedang memasuki masa-masa yang disebut dengan new normal atau masa-masa transisi. Di saat kita dihadapkan dengan satu krisis kesehatan yang disebut dengan wabah yang melanda negeri ini secara khusus dan umumnya di seluruh penjuru bumi. Maka kita selaku orang-orang yang beriman ketika berhadapan dengan apa yang disebut dengan new normal atau kehidupan baru, karena kita sebagai orang-orang yang beriman meyakini dasar kehidupan kita itu bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jasad. Maka kalau yang disebut dengan new normal itu adalah memperhatikan pada persoalan yang disebut dengan jasadiah saja, mewaspadai kalau adanya wabah susulan atau meningkatnya fluktuasi wabah di negeri ini, khususnya di wilayah Jakarta. Tetapi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci Al-Quran, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bahwa segala sesuatu kerusakan atau wabah yang terjadi dimanapun itu berada, maka itu disebabkan karena ulah-ulah tangan kita semuanya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di darat, kerusakan di laut, atau munculnya berbagai macam persoalan, tidak lebih itu ada atas ulah tangan-tangan manusia. Allah memberikan ujian kepada kita, orang-orang yang beriman. Allah menimpakan wabah kepada kita, tidak lain adalah agar kita la'allahum yarji'un, agar kita semua kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang lebih tepat ketika kita memasuki masa-masa transisi ini, kita menyebutnya dengan istilah kembali kepada fitrah. Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-30 dengan sangat tegas menyatakan kepada kita untuk senantiasa kembali menghadapkan wajah kita kepada agama Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada din yang hanif.
Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dan tetaplah kalian atas fitrah Allah. La tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Agar kita semua berada di atas din yang lurus, yang hanif, yaitu agama Islam, syariat Islam. Maka ketika kita memasuki masa-masa wabah, dan semua bahkan termasuk kita yang hadir di tempat ini, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan kapan wabah ini pergi berakhir meninggalkan kita. Tetapi yang paling penting adalah kualitas keimanan kita ketika berhadap-hadapan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya kita kemudian bukan hanya sekedar menerapkan new normal, menyelamatkan jasad kita. Tetapi yang lebih penting dari itu semua bagi orang yang beriman adalah mengembalikan fitrah kita. Karena kita sebelum datangnya wabah, mungkin sebagian di antara kita, cara hidup kita sudah tidak normal. Tidak normal menurut agama. Maka yang disebut dengan new normal itu pada dasarnya kembali pada kenormalan hidup beragama sebagai orang beriman. Karena banyak syariat agama ini yang ditentang, ditelanjangi, dikuliti, bahkan diinjak-injak oleh yang mengaku bahkan sebagian muslim. Penyebab dosa itulah yang menjadi satu di antara asbab mengapa Allah timpakan ujian yang berat dan besar ini. Tetapi ketahuilah, sepanjang kita orang-orang yang beriman tidak menyadari bahwa kita memang harus mengembalikan kehidupan kita pada kenormalan beragama, bukan hanya kenormalan hidup dalam artian mencari kehidupan. Mal-mal mulai dibuka. Mungkin sebagian masjid yang kita dulu merasa kesulitan untuk masuk ke masjid, hari ini mulai dibuka satu demi satu. Bukan sebatas itu saja, tapi yang lebih pokok bagi orang yang beriman itu, hendaklah dia kembali kepada fitrahnya sebagai orang-orang yang beriman. Kembali kepada fitrahnya sebagai muslim. Mari kita sama-sama cek dan selamatkan keluarga kita, anak kita, keturunan kita. Bahkan ada di antara orang-orang yang mengaku muslim, menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Kalau sudah masukkan universitas-universitas di Eropa, rasanya paling bangga dia. Anak saya sudah keluar di luar negeri. Begitu pulang dari kuliahnya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Banyak di antara keluarga muslim yang tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Pulang dari luar negeri, pulang dari universitas di luar negeri, justru dia menjadi orang yang nomor satu membangkang Allah dan Rasulnya. Dia tidak percaya adanya Allah. Dia tidak percaya adanya yaumil qiyamah. Dia tidak percaya dengan kitab suci Al-Quran. Maka hal ini yang perlu diperbaiki ketika kita berhadap-hadapan dengan ujian berat berupa wabah ini. Tidak lain agar kita ini semua kembali pada kehidupan yang normal dalam agama. Karena kita sudah banyak keluar dari norma-norma agama. Kita sudah keluar dari norma-norma syariat Islam. Bahkan perintah Quran surat Ar-Rum, perintah surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu. Maka perintah untuk menyelamatkan diri ini lebih diupayakan. Berapa banyak kepala rumah tangga yang menggembosi keluarganya, istrinya, anaknya untuk kembali ke jalan Allah, padahal dia lupa memperbaiki dirinya lebih dahulu. Qu anfusakum, selamatkan dirimu, solehkan dirimu, takwakan dirimu, agar kalian mudah untuk mensolehkan keluarga kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nar, dan selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Maka ini yang disebut dengan ketidaknormalan hidup kita akhir-akhir ini. Berapa banyak orang tua yang kemudian merasa anteng saja melihat putrinya yang sudah tumbuh besar, sudah tumbuh balik, dia tidak menutup auratnya. Ini yang tidak normal. Tidak normal sebagai seorang muslim. Padahal agama kita mewajibkan bagi setiap wanita untuk menutup auratnya. Berapa banyak para suami yang tidak normal memimpin rumah tangganya.
sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Bagaimana seorang suami seharusnya berhadap-hadapan dengan istrinya. Bagaimana seorang suami memposisikan kewajibannya di dalam rumah tangganya. Bahkan hal yang terkecil saja, yang sederhana, yang seharusnya dilakukan seorang suami, memerintahkan istrinya untuk sholat dan menutup aurat. Sebagian keluarga muslim banyak yang tidak sanggup itu. Itu yang disebut dengan tidak normal namanya kehidupan beragama. Kalau kerusakan itu sudah semakin menjalar, bukan hanya pada tataran keluarga, masyarakat, bahkan tatanan hukum di negeri ini yang sudah mulai tidak normal. Hukum mulai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi kalau sudah para pejabat yang melakukan pelanggaran, sulitnya luar biasa diproses. Tapi kalau sekedar maling ayam, pencuri spion mobil, itu sangat mudah sekali diproses, bahkan hakim jalanan pun bisa terjadi. Inilah keadaan-keadaan yang tidak normal. Kalau keadaan ini sudah semakin rusak seperti ini, bahkan agama ini dipaksa untuk mengikuti kebatilan, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum." Seandainya kebenaran ini mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ard, yang terjadi pasti akan terjadi kerusakan di langit maupun di bumi. Bal atainahum bidzikrihim, dan kami sudah memberikan berbagai macam peringatan kepada mereka. Fahum an dzikrihim mu'ridun, tetapi mereka sebagian besar berpaling dari peringatan itu. Berapa banyak kemudian syariat agama ini yang dipaksakan untuk selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Tidak sedikit. Di tataran kehidupan berumah tangga, tataran kehidupan masyarakat, di dalam tataran ke dalam dunia, di dunia pendidikan, bahkan dalam tataran parlementer, di dunia pemerintahan, berapa banyak al-haq, agama Islam, dipaksa untuk tunduk di bawah kebatilan dan hawa nafsu manusia. Kehidupan yang tidak normal seperti ini membawa dampak pada kerusakan sosial yang luar biasa. Disinilah seharusnya kita sebagai seorang muslim kemudian bermuhasabah, bahwa ujian yang ditimpakan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, dan azab buat orang-orang kafir. Kasih sayang buat orang beriman, rahmat buat orang-orang yang beriman, azab buat orang-orang kafir. Karena Allah sayang kepada kita, ditimpakan kepada kita ujian, maka ada berbagai macam tipe orang-orang yang beriman menyikapi ujian itu. Semakin kemudian arogan dia menyikapi ujian ini, kemudian dia lupa kepada Allah. Ujian Allah timpakan baru 3 bulan, 4 bulan. Padahal Allah berikan dia nafas kehidupan. Sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Allah berikan nafas kehidupan dengan berbagai macam nikmat. Ditimpakan ujian kepadanya hanya sekedar 3 bulan, 4 bulan. La haula wala quwata illa billah, keluar dari lisannya lisan-lisan yang kufur kepada Allah. Lisan-lisan yang lupakan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian setiap saat, setiap waktu dia hanya mengeluhkan kesusahan dan kesulitannya. Ketahuilah bahwa kesulitan yang menimpa kepada kita itu untuk mengukur apakah kita ini orang-orang yang disebut orang yang beriman atau bukan. Sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Hujj, di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dibiarkan begitu saja kalian menyatakan bahwa saya telah beriman kepada Allah, sementara kalian tidak diuji terlebih dahulu. Jadi ujian itu adalah untuk menunjukkan apakah kita mukmin atau bukan. Setelah diketahui bahwa kita memang orang yang beriman dengan ujian itu, maka yang kedua, tujuan Allah turunkan ujian kepada orang yang beriman adalah untuk mengetahui apakah dia orang yang beriman dengan kualitas yang tinggi atau kualitas yang rendah.
Maka celotehan ucapan-ucapan kufur nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menunjukkan kerendahan sikap kita sebagai orang beriman berhadapan dengan ujian. Percayalah bahwa kegelapan ini akan sirna, akan hilang, maka fajar terang akan menyingsing ke dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman. Oleh karena itu tidak ada ujian yang abadi. Setiap Allah memberikan ujian kepada kita, pasti akan ada titik finish dan akhirnya untuk menentukan batas rapot yang akan ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, apakah dia lulus atau tidak dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada ujian yang paling berat menimpa manusia kecuali innal bala al-anbiya, kecuali ujian yang ditimpakan kepada para nabi. Para nabi-nabi terdahulu mereka diuji dengan ujian yang lebih berat, lebih sulit, lebih terhimpit daripada kita. Nabi Yunus alaihissalam saat dilemparkan dari kapal di tengah malam yang gelap, dia rasakan gelapnya di atas kapal, dilemparkan ke dalam di tengah lautan, masuk ke dalam lautan, dia rasakan kegelapan lautan. Ditelan ikan nun, dia rasakan kegelapan ikan nun, kegelapan yang berlapis-lapis yang menurut para peneliti 0% solusi pada saat itu. Tidak ada solusi sedikit pun, solusi kehidupan sedikit pun. Hari ini kita masih banyak solusi kehidupan. Bukan hanya sekedar 0%. Bukan hanya 50%, bahkan 80%. Bahkan tidak sedikit orang yang mengambil keuntungan dari wabah ini. Artinya solusi kehidupan kita masih sangat banyak. Maka Imam Asy-Syafi'i memberikan syair kepada kita. Biarlah kehidupan berlaku semaunya, kata Imam Asy-Syafi'i. Biarlah kehidupan itu berlaku semaunya, sesukanya. Tetapi yang paling penting adalah ketika datang ujian pada kalian, maka tenangkanlah jiwa kalian, maka itu yang menunjukkan kualitas iman kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.